Tindakan Qin Chen tidak hanya mempengaruhi 3 orang di suling, tetapi juga mengejutkan hati lebih dari 20 orang kuat lainnya seperti Tian Gu di sekitar mereka, dan mereka sangat mengagumi Qin Chen. Hanya orang seperti itu yang benar-benar bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Adapun Tuan Muda Si Fang, siapa dia? Saya mengagumi karakter Tuan Muda Qin. Ucap semua orang berteriak serempak. Dalam bencana guntur luar angkasa yang tak ada habisnya, Qin Chen menatap mata semua orang dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan. Karena aku berjanji untuk melindungimu sebelumnya, secara alami aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu bisa menerobos dengan ketenangan pikiran. Tentu saja, begitu Anda merasa tidak mampu menerobos dengan sukses, mohon jangan gegabah, berhenti tepat waktu, lalu mundur dari lingkup kesengsaraan reinkarnasi untuk mencegah terkunci oleh kesengsaraan guntur lagi dan menghadapi krisis. Suara gemuruh Qin Chen bergema di seluruh dunia. Ya Tuan Muda Qin. Dengan janji Qin Chen, Tian Gu dan yang lainnya meraung serempak, suara mereka penuh kegembiraan. Hanya sesaat, aura kemauan yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuh 20 orang ini. Dengan keras, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan turun dengan gila-gilaan. Namun, keinginan 20 orang ini sangat kuat, dan secara tak terduga berubah menjadi tidak terlihat, seperti cakrawala di langit, ia melindungi dirinya sendiri. Saat ini, di atas langit, sumber ruang di tubuh Qin Chen dengan cepat memancarkan aura yang menakjubkan, dan kekuatan kesengsaraan guntur luar angkasa benar-benar mengalir ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen melayang di langit, dengan cahaya luar angkasa bermekaran di sekujur tubuhnya, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kesengsaraan guntur ruang angkasa ini ke dalam dirinya dan menjadi kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, asal-usul ruang dalam pikiran Qin Chen sepenuhnya terintegrasi dengannya. Jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan gila-gilaan di benak Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya, dan langit dan bumi di area terlarang yang gelap bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen. Luar biasa, ternyata inilah jalan luar angkasa yang sebenarnya. Pada saat ini, pikiran Qin Chen jernih dan dia langsung memahami jalan ruang yang sebenarnya. Aura transenden tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen dan menyebar kemana-mana. Pada saat ini, Qin Chen sedang melangkah ke alam transenden. Mulai saat ini, dia benar-benar mulai bertransformasi menuju transenden. Tetapi pada saat kesengsaraan guntur luar angkasa menghilang dan Qin Chen memasuki alam transenden, kekuatan kesengsaraan guntur ketujuh turun lagi. Kekuatan reinkarnasi ini sangat dingin, seperti air sungai hitam yang jatuh dari langit, dengan kekuatan cahaya beracun dan kematian yang membuat jantung berdebar-debar, dan jatuh ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Kesengsaraan guntur ketujuh reinkarnasi ini adalah sumber racun perampokan maut hitam. Kekuatan racun yang tak ada habisnya digabungkan dengan nafas kematian. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan tersebut diracuni dengan celah dan retakan yang memutar. Bencana kematian hitam yang mengerikan dari sumber racun menimpa Qin Chen, dan semburan asap putih tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Bahkan satu tetes racun yang mengerikan ini sudah cukup untuk mengubah orang kuat yang transenden menjadi abu hitam. Namun, pada saat ini, kekuatan racun jatuh pada Qin Chen. Meski hanya dapat menimbulkan korosi pada beberapa kotoran di permukaan tubuhnya, namun tidak menimbulkan kerusakan nyata pada tubuh fisiknya. 4 elemen Tao yang dikombinasikan dengan kekuatan. Ruang Tao telah membawa kekuatan Qin Chen ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan racun yang mengepul mengalir ke tubuh Qin Chen, dan malah secara gila-gilaan meningkatkan kekuatan tubuh Qin Chen. Rune kematian beracun muncul dari kulit Qin Chen satu persatu. Rune ini diintegrasikan ke dalam aura transenden Qin Chen dan menyebar seketika ke segala arah. Saat kekuatan kesengsaraan guntur ketujuh meningkat, aura transenden Qin Chen menjadi semakin mengerikan, tersapu dalam sekejap dan menyelimuti seluruh tanah terlarang gelap. Di bawah pengaruh aura transenden yang mengerikan dari Qin Chen, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di area terlarang di bawah. Seseorang di antara lebih dari 20 pria kuat yang transenden di bawah tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya terangkat, pakaian dan rambutnya beterbangan, dan aura transenden mekar dari tubuhnya, dan dia melihat ke atas ke langit dan meraung. Itu adalah terobosan langsung menuju transenden. Aura transenden Qin Chen begitu mengerikan, jejak apapun sudah cukup untuk memicu perubahan antara langit dan bumi.
Dengan terobosan orang itu, dalam sekejap, 4 atau 5 aura transenden muncul lagi dari bawah. Aura ini menjulang tinggi ke langit dan berpadu secara gila-gilaan dengan aura transenden Qin Chen, memperkuat aura transenden Qin Chen. Hanya dalam waktu singkat, 4 atau 5 orang kuat dipengaruhi oleh Qin Chen dan memasuki alam transenden. Ini bisa disebut mengejutkan. Sebanyak 5 aura transenden menyebar dengan ganas di tempat gelap dan terlarang ini. Kekuatan transenden yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi, mengguncang tanah terlarang Anyu, dan bahkan suara gemuruh yang tak terlihat bisa terdengar dari seluruh markas Anyu Mansion. Di atas langit, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang berkerumun menuju lokasi tanah terlarang Anyu. Tidak hanya markas besar Anyu Mansion, tapi seluruh wilayah Anyu Mansion pun mengalami beberapa fenomena aneh. Apa yang terjadi dengan markas Anyu Mansion kita? Kenapa aura mengerikan seperti itu keluar? Pada saat ini, semua orang di Anyu Mansion mengangkat kepala, tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya pemandangan seperti itu terjadi dalam sejarah Anyu Mansion selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, di luar area terlarang yang gelap, ekspresi Lord Sukong, Lord Dangmo dan lainnya juga berubah drastis, dan ada sedikit rasa takut di hati mereka. Lord Sukong dan yang lainnya menghirup udara dingin dan memandang penguasa istana Anyu. Di sampingnya, penguasa istana Anyu dan Dewa Sifang juga memiliki ekspresi serius dan mata berbinar. Menerobos transenden memang akan menghasilkan visi yang mencengangkan dan memicu malapetaka reinkarnasi, takdir, dan guntur. Namun, banyak dari orang-orang yang hadir juga transenden, yang belum pernah mengalami kesengsaraan guntur transenden, dan mereka tahu secara mendalam bahwa sekuat apapun kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh terobosan transenden, paling banyak, itu hanya mirip dengan aura terobosan sebelumnya dari Tuan Muda Sifang. Dan aura di hadapannya, yang disampaikan secara samar-samar, membuat beberapa orang kuat yang hadir merasa berdebar-debar. Bagaimana bisa terjadi bencana guntur transenden yang begitu mengerikan di dunia ini? Untuk sesaat, semua orang memandang ke arah penguasa istana Anyu. Tuan istana, ucap Lord Sukong mau tidak mau berbicara. Jika ada harta karun yang digali di tanah terlarang yang gelap, penguasa istana harus segera membuka tempat terlarang itu dan mengambilnya. Jika tidak, jika jatuh ke tangan lain pasti akan menimbulkan masalah. Dewa Sifang juga tidak bisa tenang dalam hatinya. Ia tidak hanya ingin penguasa istana Anyu membuka kawasan terlarang dan segera memasukinya untuk memeriksa, tetapi juga ingin penguasa istana Anyu tidak membuka kawasan terlarang, karena jika harta karun benar-benar digali, putranya, Tuan Muda Sifang, pasti akan menjadi orang yang paling menjanjikan untuk mendapatkan harta karun itu. Di antara para jenius yang memasuki kawasan terlarang, manakah yang sama berbakatnya dengan putranya, Tuan Muda Sifang? Mungkin Fang Muling tidak lebih lemah dari Tuan Muda Sifang, tetapi dalam hal alam dan transenden, putranya benar-benar tak tertandingi. Penguasa istana kegelapan tampak serius dan melihat dalam-dalam, tanah terlarang dibuka dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah disiplin yang diwarisi istana Anyu kita selama ratusan juta tahun. Sekarang ada fenomena aneh di dalam tanah terlarang, apapun alasannya, tidak masalah jika seseorang menerobos atau mendapatkan harta karun, itu semua adalah peluang bagi orang-orang yang terlibat. Saat itu, saya telah memasuki tanah terlarang gelap berkali-kali, dan saya juga mencapai terobosan di dalamnya. Namun, saya tidak memicu visi seperti ini saat itu, yang berarti harta karun itu tidak memilih saya saat itu, jadi kualifikasi apa yang membuat saya harus memasukinya dengan paksa? Apakah karena saya adalah penguasa istana Anyu? Ucap penguasa istana Anyu memandang semua orang di sekitarnya, saya telah bertanggung jawab atas istana Anyu selama bertahun-tahun. Yang paling saya benci adalah menindas orang lain dan memanfaatkan peluang serta harta karun. Jika seseorang benar-benar memicu harta karun itu akan menjadi kesempatannya, dan saya sebagai penguasa istana, tidak akan mengambilnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, penguasa istana Anyu melihat ke dalam area terlarang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, di benak semua orang yang hadir, gambaran Tuan Istana Anyu menjadi sangat tinggi dalam sekejap. Sejujurnya, jika itu mereka tidak akan pernah bisa setenang penguasa Istana Anyu. Si bodoh ini. Di antara kerumunan, hanya Dewa Sifang yang tersenyum dingin dan menunjukkan rasa jijik.
Sepertinya warisan istana Anyu ini tidak lain adalah milik anakku si Fang. Ada sedikit sindiran di sudut mulutnya, dan diam-diam dia bersemangat di dalam hatinya. Saat ini, di tempat terlarang yang gelap, bencana guntur ke-8 telah menyelimuti Qin Chen. Kali ini, yang mengejutkan Qin Chen adalah kekuatan waktu. Bencana guntur yang ke-8 ini sebenarnya merupakan bencana guntur yang tak ada habisnya dan mengerikan. Dalam sekejap, wajah Qin Chen terus berubah, dari laki-laki muda menjadi parubaya, dari parubaya menjadi tua, dari tua menjadi bayi, berkedip terus-menerus. Tidak peduli seberapa kuat atau tak terkalahkannya seseorang, dia tidak dapat menahan berlalunya waktu. Perubahan-perubahan dalam hidup, sekilas seperti 1000 tahun. Waktu adalah yang paling kejam dan dapat menghabiskan segala sesuatu antara langit dan bumi. Bahkan hal paling mendalam di dunia ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Tanpa terkecuali, kekuatan waktu yang tak ada habisnya antara langit dan bumi menyapu Qin Chen, melonjak dengan gila-gilaan dan mencoba untuk memusnahkannya sepenuhnya dalam arus waktu. Betapapun kuatnya seseorang, jika ditempatkan di sungai waktu yang panjang, pada akhirnya dia hanya akan menjadi segelintir orang yang kalah. Namun, Qin Chen tetap bergeming. Dia melihat kekuatan waktu yang membasuh langit seperti lautan luas, dan matanya melonjak dengan tekad yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan waktu yang mengerikan melonjak ke langit dalam pikiran Qin Chen. Itu adalah sumber waktu dalam pikirannya. Sumber waktu yang mengikutinya sejak benua Tianwu, pada saat ini, akhirnya menjadi sama dengan sumber ruang sebelumnya, dan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, Qin Chen sepenuhnya mengendalikan waktu dan menjadi penguasa ruang dan waktu. Di seluruh wilayah Anyu Mansion, dan bahkan di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan, ruang dan waktu yang tak berujung sedikit bergetar. Pada saat ini, di perbatasan Anyu Mansion, sesosok iblis sedang bergegas menuju Anyu Mansion, memancarkan aura kegelapan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba ia melihat ke langit, matanya menunjukkan keterkejutan. Aura macam apa ini? Mengapa saya merasa begitu penuh bahaya? Gumam sosok iblis ini berhenti dan menatap dingin ke dalam istana kegelapan di kejauhan, matanya berkedip-kedip. Orang ini adalah leluhur kegelapan yang datang dari benua hitam untuk menyelidiki kebenaran. Krisis dalam kegelapan, mungkinkah anak laki-laki yang mengirimiku pesan itu benar-benar yang keluar dari alam semesta asli? Gumam leluhur kegelapan terkejut, dan warnanya tiba-tiba berubah pada saat ini. Hal ini dapat membuatnya merasa tidak nyaman, ini pasti semacam kekuatan khusus yang mengganggu kekuatan roda kehidupannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia telah mencapai titik melampaui langit, dalam keadaan normal, dia tidak akan merasakan krisis sama sekali. Namun kini, ada perasaan krisis yang muncul di hatinya. Ini jelas tidak normal. Saat itu, Kaisar Heiyu meninggal di alam rahasia Guiksu, dan Dewa Yuandao juga mati bersama. Itu semua karena pengejaran wanita tertua dari Anyu Mansion. Namun, dengan kekuatan Dewa Yuandao, sangat mustahil bagi Lord Dangmo yang hanya satu orang untuk berurusan dengan dua master kuat transenden. Ya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mata leluhur kegelapan sangat dalam, seolah-olah dia telah melihat menembus kabut yang tak berujung. Satu-satunya kemungkinan sekarang adalah anak yang dikejar Heiyu telah memperoleh warisan alam rahasia Guiksu dan dapat bergabung dengan Dewa Iblis untuk membunuh Heiyu dan Yuandao. Jika demikian, maka aura yang memancar dari Anyu Mansion. Gumam leluhur kegelapan tidak lagi berani membayangkannya. Apapun alasannya, rencana untuk melahap alam semesta awal harus dipercepat, dan saya tidak menyangka kali ini orang itu benar-benar mengirim pesan kepada saya dan ingin bergabung dengan saya. Kalau begitu, kali ini adalah saat leluhur ini akan benar-benar terkenal di wilayah Bintang 13 Selatan. Memikirkan ini, mata leluhur iblis hitam meledak dengan pelangi ilahi. Saat berikutnya, sosoknya bergoyang, kehampaan yang tak berujung hancur, dan seluruh tubuhnya menghilang di antara langit dan bumi yang tak berujung. Di tempat terlarang yang gelap, kekuatan waktu yang tak ada habisnya bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, dan dalam sekejap, ratusan juta tahun sepertinya telah berlalu di dunia ini. Di bawah, beberapa aura transenden muncul. Itu adalah Tiangu dan Fang Muling. Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Muling bermekaran dengan pelangi ajaib, pakaiannya berkibar, dan dia berdiri dengan bangga di tempat terlarang yang gelap ini,
seperti Dewi Tiada Taraf yang turun ke dunia ini, menyerap energi gelap yang tak ada habisnya. Di sekelilingnya, energi gelap yang mengepul membentuk pusaran air yang mengerikan. Ini adalah satu-satunya terobosan transenden yang dapat membentuk pusaran air di bawah kekuasaan Qin Chen. Jika pusaran badai guntur di atas kepala Qin Chen adalah lautan luas, maka pusaran air yang dibentuk oleh Fang Muling adalah sebuah danau, sedangkan aura transenden yang dibentuk oleh Tian Gu dan yang lainnya tidak ada bedanya dengan aliran atau sungai. Tian Gu dan yang lainnya melihat semua ini dengan senyum masam. Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa mereka adalah jenius terbaik di dunia ini, tetapi sekarang mereka melihat aura Qin Chen, mereka menyadari betapa luasnya dunia ini. Dan kekuatan Qin Chen menginspirasi keinginan batin mereka untuk menjadi lebih kuat. Aliran aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, 10 orang kuat di seluruh tanah terlarang gelap, termasuk Fang Muling dan Tian Gu, langsung menerobos ke alam transenden. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Setelah kematian Tuan Muda Si Fang dan orang-orang kuat di bawah komandonya, hanya ada lebih dari 20 orang yang tersisa di tanah terlarang ini, tetapi sekarang di antara 20 orang ini, 10 telah memasuki alam transenden. Ini sungguh mengerikan. Kapan transenden menjadi kubis dan menjadi tidak berharga? Perlu dicatat bahwa di seluruh Anyu Mansion, hanya sedikit orang yang memasuki transenden dalam hampir 100 juta tahun ini. 10 transenden bangkit bersama, dan kekuatan reinkarnasi mengalir ke tubuh mereka seperti arus deras. Selusin orang yang tersisa langsung terpesona. Tidak dapat menahan kekuatan reinkarnasi, masing-masing dari mereka bersembunyi di sudut, melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri, merasa pahit di hati mereka. Di bawah kesempatan seperti itu, mereka tidak dapat menerobos, yang sungguh menyedihkan. Satu-satunya hal yang baik adalah meskipun mereka gagal menembus transenden, dengan bantuan Qin Chen, mereka bertahan setelah menyerap cukup kekuatan reinkarnasi dan tidak dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi duduk satu demi satu untuk merasakan nafas reinkarnasi dan menguatkan diri. Kesempatan seperti ini jarang terjadi di dunia, jadi bagaimana mereka menyia-nyiakannya? Yang paling penting adalah, seberapa mengerikan aura transenden Qin Chen. Selama mereka menyerap sedikit, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengalami transformasi yang menakjubkan. Dan ketika setiap orang menerobos alam transenden satu demi satu, di dunia kekacauan, dengan raungan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya juga melayang di udara, dan gelombang aura transenden melonjak. Terinspirasi oleh aura Qin Chen, Chen Sisi dan lainnya memasuki alam transenden satu demi satu. Beberapa pusaran air lagi muncul di langit. Beberapa di antaranya sangat mengerikan. Mereka seperti beberapa putaran matahari yang gelap dan terik. Mereka melayang di langit, jauh lebih mengerikan daripada pusaran air Fang Muling. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya aura transenden? Gumam Tian Gu dan yang lainnya mendongak kaget. Mereka semua ngeri dengan kemunculan tiba-tiba beberapa aura transenden di langit. Terutama aura transenden ini bahkan lebih mengerikan daripada Fang Muling. Apa sebenarnya itu? Di dunia kekacauan, Sisi, Qiansu, Ruyu, Waner dan lainnya tertahan di dunia kekacauan. Mereka dapat sepenuhnya memahami bencana guntur mengerikan yang dialami Qin Chen. Jika mereka tidak dapat melangkah ke transenden dalam situasi ini, maka mereka terlalu lemah. Ketika semua orang menerobos transenden dan mulai melalui reinkarnasi, Qin Chen akhirnya menghadapi kesengsaraan guntur takdir reinkarnasi ke-9. Kesengsaraan jiwa Yuanshi, serangkaian guntur jiwa yang mengerikan melanda, dan lautan jiwa Qin Chen bergetar hebat dengan setiap pukulan. Namun, bahkan bencana guntur yang datang langsung di atas lautan jiwa tidak dapat membahayakan Qin Chen. Dimulai dari benua Tianwu, kekuatan jiwa Qin Chen selalu berada di atas level yang sama. Setelah mengalami 2 kehidupan, kesulitan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya telah lama abadi dan kokoh seperti batu. Sementara bencana guntur jiwa membombardir Qin Chen, bencana itu juga memperluas lautan jiwa Qin Chen. Saat Qin Chen mengalami kesengsaraan guntur ke-9, yang lain mulai mengalami reinkarnasi satu demi satu. Ketika kekuatan bergulir reinkarnasi jatuh, sebagian besar ditelan oleh Qin Chen, dan hanya sebagian kecil yang masuk ke tubuh orang-orang ini. 1 reinkarnasi, 2 reinkarnasi, 3 reinkarnasi. Karena perlindungan Qin Chen,
yang terlemah dari 10 orang kuat transenden selamat dari 3 reinkarnasi. Akhirnya, ketika sampai pada reinkarnasi keempat, aura reinkarnasi di atas kepala 3 orang menghilang seketika. Di akhir reinkarnasi keempat, 5 orang lagi dievakuasi dari reinkarnasi. Untuk kelima kalinya, Tian Gu lolos dari reinkarnasi. Namun Fang Muling berhasil menanggung reinkarnasi ketujuh. Reinkarnasi ketujuh telah berakhir. Baru pada saat itulah Fang Muling terbangun dari reinkarnasi, aura transenden di tubuhnya dengan cepat menahan dirinya, dan aura transenden yang mengerikan menyapu tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya selamat dari kesengsaraan guntur ke-9. Kesengsaraan guntur ke-10 dengan cepat terbentuk di langit. Aura penghakiman yang mengerikan melonjak ke seluruh dunia.